Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS di kelas 9 bersama saya Ustazah Resto. Nah, pada materi pokok yang pertama ini membahas tentang benua-benua di dunia. Di mana kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang benua Asia. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 3 yang berbunyi, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Bumi terdiri atas daratan dan lautan. Benua-benua yang ada di dunia terdiri atas 6 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Sedangkan samudra di dunia terdiri atas Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Pada mulanya, keenam benua itu adalah sebuah benua induk besar yang bernama Pangea. Teori tersebut dinamakan teori lempeng tektonik, di mana muka bumi merupakan lempeng yang dapat diumpamakan sebagai kulit telur. Akibat proses pergeseran bumi, benua induk itu secara bertahap terpecah-pecah menjadi beberapa benua, serta kepulauan seperti yang ada saat ini. Secara astronomis, benua Asia terletak antara 11 derajat lintang selatan sampai 70 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur dengan luas kurang lebih 44.579 km persegi. Adapun batas-batas benua Asia yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Laut Tengah, Laut Merah, dan terusan Suez. Pada sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan samudra terluas di dunia, yaitu Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah wilayah benua Asia. Yang pertama, Asia Timur. Yang kedua, Asia Tenggara. Yang ketiga, Asia Selatan. Yang keempat, Asia Utara. Yang kelima, Asia Barat. Dan yang keenam, Asia Tengah. Benua Asia memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan antara benua Asia dengan benua lain, yaitu merupakan benua terluas di dunia yang meliputi lebih kurang 1/4 dari luas daratan di muka bumi. Terdapat pegunungan tertinggi di dunia yaitu pegunungan Himalaya di negara Nepal dengan puncaknya Mount Everest, dan titik terendah di dunia yaitu Laut Mati. Merupakan benua yang memiliki wilayah kepulauan terluas yaitu Kepulauan Indonesia dan Kepulauan Filipina. Terdapat danau yang terluas yaitu Danau Kaspia dan danau terdalam di dunia yaitu Danau Baikal di Siberia. Terdapat satu-satunya bangunan buatan manusia yang terpanjang di dunia, yaitu Tembok Besar Cina yang dibangun pada masa dinasti Ming abad ke-15 dengan panjang sekitar 6.400 km. Penghasil minyak bumi terbesar di dunia yang banyak terdapat di kawasan Jazirah Arab seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Qatar. Merupakan benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sekitar 60% dari seluruh jumlah penduduk dunia. Dan yang terakhir merupakan tempat lahirnya agama-agama besar yang diakui dunia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Bentang alam benua Asia dapat dikelompokkan menjadi 1. Asia Barat, terutama semenanjung Arab sampai semenanjung Sinai, berupa padang pasir. 2. Asia Selatan, didominasi oleh pegunungan Himalaya. Daerahnya terutama India, Pakistan, dan Afghanistan. 3. Asia Timur, terdiri atas dataran rendah dan muara sungai besar.
Daerahnya terutama adalah Cina. 4. Asia Tengah, berupa dataran tinggi dan berupa gurun antara lain Gurun Gobi. 5. Asia Utara, terbentang dataran rendah Siberia yang merupakan bagian dari negara Rusia. 6. Asia Tenggara, berupa rangkaian pegunungan. Daerah ini merupakan pertemuan pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan letak lintangnya, benua Asia dilalui oleh garis khatulistiwa di bagian tenggara Indonesia dan garis balik utara pada lintang 23,5 derajat lintang utara. Kondisi ini menyebabkan benua Asia memiliki variasi iklim sebagai berikut. 1. Iklim monsun tropis. Ini terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang kedua, iklim subtropis yang terjadi di kawasan Asia Tengah dan Asia Timur. Yang ketiga, iklim gurun terjadi di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Dan yang keempat, iklim dingin terjadi di kawasan Siberia atau Asia Utara. Asia adalah benua dengan penduduk terpadat. Lebih dari 60% populasi dunia berada di Asia. Negara dengan populasi tertinggi adalah Cina. Asia memiliki banyak ragam etnis dan sebagian besar tergolong ras Mongoloid, yaitu Cina, Jepang, Mongol, Tibet, dan lain-lain. Etnis terbanyak adalah Cina dan Jepang. Etnis lain adalah Melayu, Asia Tenggara, Dravida, Asia Selatan, dan kulit putih Asia Barat. Agama utama di Asia adalah Hindu, Islam, dan Buddha. Hindu terutama dianut oleh masyarakat India. Islam adalah agama utama bagi masyarakat Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Laos, Kamboja, dan Cina. Beberapa agama lain adalah Shinto, Jepang, Katolik Roma, Filipina, dan Protestan. Adapun bahasa yang dipergunakan di Asia yaitu bahasa Cina, Hindi, Arab, Rusia, Melayu, dan beberapa bahasa lain. Di mana beberapa bahasa di Asia dipengaruhi oleh bahasa asing yang diakibatkan penduduk bangsa asing seperti Inggris, Spanyol, dan Portugal. Sebagian besar negara di wilayah Asia masih tergolong negara berkembang, di mana perekonomian Asia didominasi oleh kegiatan pertanian. Adapun hasil pertanian atau perkebunan utama di Asia antara lain padi, kelapa sawit, karet, kopi, teh, rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian pertambangan. Pertambangan di wilayah Asia sangat potensial. Hasil tambang utama antara lain minyak dan gas bumi, timah, dan batu bara. Pertambangan minyak bumi terutama dihasilkan di wilayah Timur Tengah, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga ada kegiatan industri. Walaupun belum merata, industri di Asia telah berkembang pesat. Beberapa negara perintis industri yang berhasil adalah Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura yang dijuluki negara industri baru. Berikut adalah tugas. Jelaskan letak astronomis dan geografis benua Asia. Kemudian, bagaimana iklim di benua Asia? Lalu bagaimana kehidupan sosial budaya di benua Asia? Demikianlah materi pembelajaran IPS pada hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.